Oke, selamat datang teman-teman, kita lanjutkan lagi ya belajar bareng, membedah dokumentasi Alpine.js. Terakhir kita sampai di Xinit dan hari ini kita akan belajar tentang Directive Xshow. Yuk kita baca dokumentasinya. Xshow is one of the most useful and powerful directives in Alpine. It provides an expressive way to show and hide DOM elements. Nah, jadi Xshow ini adalah directive yang digunakan untuk kita bisa menampilkan ataupun menyembunyikan suatu elemen dari dokumen objek model. Here's an example of a simple drop-down component using Xshow. If xData, property open nilainya boolean, nilai awalnya false, button x on click open sama dengan open toggle drop-down button. If Xshow open drop-down content. Nah, jadi di sini elemen ini kita bungkus dengan directive xData agar Alpine bisa bekerja di elemen ini. Kemudian di sini ada button yang melisten suatu event. Apabila button ini diklik, maka property open ini nilainya adalah negasi dari nilai open sebelumnya. Jadi jika nilai open sebelumnya adalah false, ketika button ini diklik menjadi true. Jika nilai open ini awalnya true, kemudian jika button ini diklik menjadi false, seperti itu. Lalu di sini ada elemen yang dia itu tampil ataupun sembunyinya tergantung dari nilai dari directive Xshow ini, yaitu property open. Jika property open ini nilainya true, maka elemen ini, drop-down content ini akan ditampilkan. Apabila nilai false, maka ini tidak ditampilkan. Seperti itu teman-teman, simple ya. When the toggle drop-down button is clicked, the drop-down will show and hide accordingly. Okay. If the default state of an Xshow on page load is false, you may want to use Xclock on the page to avoid page flicker, the effect that happens when the browser renders your content before Alpine is finished initializing and hiding it. You can learn about Xclock in its document. Jadi teman-teman, jika kita itu nilai awalnya itu, nilai opennya itu awalnya adalah false ya, maka tentu di bagian sini itu kan tidak muncul ya. Tapi ada kemungkinan apabila dokumen kita itu besar, ya, kan Alpine-nya belum bekerja tuh, belum terinisialisasi. Nah, bisa jadi elemen itu seperti apa namanya, ada ngeflick gitu ya, seperti ada kedipan seperti itu. Nah, ada kedipan karena semula browser kita ingin menampilkan elemen itu, namun ternyata oleh Alpine-nya itu disembunyikan sehingga sempat ada kedipan seperti itu. Nah, jika itu terjadi gitu ya, teman-teman bisa saja nanti Xshow ini menggunakan Xcloak gitu, Xcloak gitu. Seperti itu. Jadi Xshow ini bisa dengan Xcloak. Oke, kita penasaran, kita coba ya. Mari kita copy ini. Nah, ini kita sudah punya body di sini ya. Paste saja. Oke, kemudian kita buka di live server. Open with live server. Oke, tidak ada live servernya teman-teman. Kita install dulu live servernya. Live server. Install in WSL Ubuntu. Oke. Nah, di sini saya menggunakan WSL teman-teman. Nah, sedang proses menginstal. Kita sambil tunggu. Nah, banyak sekali ya extension di sini yang bisa teman-teman coba ya. Misalkan di Alpine saja. Ini ada Alpine snippet gitu ya. Banyak sekali. Ada Alpine IntelliSense. Nih, kita coba ya install. Alpine.js syntax highlight. Banyak ya. Oke, yuk kita coba yang kita butuhkan dulu saja. Ya, live servernya sudah aktif, sudah kita install. Yuk kita sembunyikan dengan Ctrl B. Open with live server. Oke, kita buka open in browser. Nah,
Kita buka direktifnya, nah ini seperti ini. Tuh ya. Oke, sekarang kalau kita coba ganti dengan xcloak, harusnya bisa. Ini harusnya tetap bisa. Oke, oke xcloak ini di mana ya? Oke, ternyata xcloak ini cara pakainya bukan menggunakan menggunakan xshow ya. Ya mungkin entah xcloak-nya taruh di atas atau taruh di mana. Oke, sementara kita biarkan dulu ya. Yang penting kita udah tahu ada sebuah direktif namanya xcloak. Nanti kita akan coba baca di bagian bawah sini. Oke, selanjutnya kita baca lagi with transitions ya. If you want to apply smooth transition to the xshow behavior, you can use it conjunction with X transition. You can learn more about that directive here, but here's quick example. The same component as above, just with transition applied. Just tinggal tambahin X transition ini. Jadi ada transisinya teman-teman. Jadi nggak terlalu cepat gitu. Coba ya. Coba lagi tadi di localhost 550 ya. Oke. Nah, kelihatan ya. Kelihatan ada gerakannya gitu. Oke. Using the important modifier, sometimes you need to apply a little more force to actually hide an element. In case where a CSS selector applies the display property with the important flag, it will take precedence over the inline style set by Alpine. In these cases, you may use important modifier to set the inline style to display non-important. Oke. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang gitu ya, sebuah elemen ini kita sudah men-set properti displaynya itu sebagai important gitu ya, apabila kita di CSS-nya itu karena. Nah, kalau kita mau meng-override itu, kita perlu menambahkan xshow.important ini seperti ini teman, agar kita bisa meng-override important itu di CSS-nya. Oke, untuk xshow sampai di sini. Terima kasih teman-teman.